أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, jamaah yaitu Majelis Taklim Al-Fath, guys, yang semoga Allah merahmati saya dan merahmati Anda semua. Dalam kesempatan pagi hari ini, perjumpaan kita dalam kajian rutin dengan tema pada kesempatan kali ini dari serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Ya, tema khusus pada hari ini yaitu makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ya, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sebenarnya tema atau judul ini adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-31. Dalam firman-Nya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai atau tidak suka dengan sesuatu yang berlebih-lebihan, orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini sebenarnya merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala langsung untuk mengajarkan kepada kita terkait dengan makanan dan minuman. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala
tidak menginginkan hambanya celaka gara-gara makanan, gara-gara minuman. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan juga dalam surat yang lainnya, ya, yang menunjukkan ini isyarat bahwasanya Islam sangat perhatian dengan kesehatan. Dan mayoritas penyebab penyakit adalah makanan. Mayoritas penyebab penyakit adalah makanan. Maka dari itu Islam tidak meremehkan terkait makanan. Banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang berbicara dengan atau terkait dengan makanan. Kalau kita lihat tadi, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah Anda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang berlebihan. Makan dan minum jangan berlebihan makanya. Kata Asyuti dan ulama yang lainnya, pada ayat ini ya, itu ada separuh setengah kaidah ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Kaidah ilmu pengobatan ada pada ayat ini. Nah, kenapa mereka mengatakan separuh ilmu pengobatan kedokteran ada pada ayat ini? Karena apa? Karena 90% penyebab penyakit adalah makanan. Karena 90% penyebab penyakit adalah makanan. Makanya Islam bicara tentang ayat ini. Karena mayoritas penyebab penyakit makanan, maka bicaralah Islam tentang makanan. Kalau Anda perhatikan, mayoritas penyebab kematian itu ada dua hal yang sangat besar. Kalau dari kasus medis, ada kasus non medis. Dari kasus medis, ya, penyebab terbesarnya adalah ada dua sebab. Dari fisik dan psikis. Dari fisik, faktor dari luar adalah karena makanan. Dan faktor dari dalam adalah psikis. Ya, faktor dari dalam adalah psikis, kejiwaan kita. Nah, ini kasus medisnya. Penyebab di antara manusia banyak meninggal, wafat dan sakit. Adapun penyebab non medis sudah disebutkan Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan At-Tayalisi, juga yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, inna aktsaran nas mautan ba'dal qada'i wa qadarillahi, ba'da qada'i wa qadarillahi, yakni al-ain atau an-nafs dalam riwayat. Banyak sekali di antara manusia yang meninggal, wafat, mati setelah qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena penyakit ain, karena pandangan mata yang jahat. Ajib. Ada jadi penyebab manusia sering yaitu sakit dari sisi medis, tadi apa? Dari luar makanan, dari dalam psikis. Adapun non medis karena ain. Subhanallah, disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Orang gara-gara ain, pandangan mata yang jahat, seseorang sampai bisa mikir pengen naik tempat yang tinggi, mau pohon, mau gedung, mau gunung, kemudian menjatuhkan dirinya. Ini di antara dahsyatnya ain. Gara-gara ain sampai rasanya pengen bunuh diri. Ya, subhanallah, ajaib. Wah, ini kita sekarang konsen ngobrol tentang makanan. Manusia celaka itu disebutkan kedokteran Yunani klasik. Bahkan Hippocrates 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir, Hippocrates sudah mengatakan, you are what you eat. Apa yang kau makan, dirimu seperti yang kau makan. Jika engkau makan makanan yang jorki-jorki, makanan yang subhanallah nggak baik, ya, maka dirimu akan muncul penyakit seperti yang engkau makan. Bukan hanya diri Anda, bahkan janin Anda, wahai kaum wanita. Ya, you and your fetus are what you eat. Anda, wahai ibu-ibu, ya, Anda dan janin Anda juga sama, tergantung dari makanan yang Anda makan. Maka ibu hamil juga hati-hati dari makanannya. Banyak di antara ibu hamil nggak menjaga pola makannya, sehingga apa? Janin nggak berkembang. Kenapa nggak berkembang? Darah kental, pekat, sehingga asupan ke janin kurang. Subhanallah. Kemudian ibu-ibu banyak mengalami eklamsi, pre-eklamsi. Janin juga meninggal. Kenapa? Gara-gara makanan ibu hamil juga. Maka Anda hamil nggak hamil, yang laki-laki juga demikian, harus jaga pola makannya. 90% penyebab penyakit ya makanan. Ini Hippocrates mengatakan mayoritas penyebab penyakit makanan. Dia berwasiat, jadikanlah makanan Anda sebagai obat. Kalau
belajar. Nah, sebagian orang mungkin mengatakan, ya ngapain sih belajar yang halal, ya halal lah, makanlah, ya gak usah banyak konsep, gak usah banyak aturan. Syuf, Islam mengajarkan wakulu washrabu wala tusrifu, ternyata detail sekali dibahas oleh para ulama. Nah, ya orang non muslim aja masya Allah, ya mereka ini sudah punya ilmu. Memang makanan sumber penyakit. Ini Hippocrates, bapak kedokteran Yunani 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Adapun tabibul Arab yang hidup di zaman Nabi dan dimasukkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, dia termasuk jajaran sahabat, yaitu Al-Harith bin Kaldah, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Isabah. Ya, dan dia meninggal sejaman, sehari, di waktu yang sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa kata Al-Harith bin Kaldah? Ya, kata beliau, dia mengatakan, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa. Dan adalah perut ini sarangnya penyakit. Perut ini adalah sarangnya penyakit, dan inti dari obat, inti dari pengobatan penyakit adalah menjaga pola makan. Ajib. Nah, wa kanatil ma'idatu ra'sud da', penyebab penyakit intinya yang makanan. Wal himyatu ra'sud dawa, menjaga pola makan itu adalah inti dari obat. Ini yang kita pakai sehingga jadi konsep buku La Tai'as Syifa'uka Qarib. Nah, yang kami tulis dari buku pertama ini. Nah, kemudian lanjut Al-Harith bin Kaldah, dia mengatakan wa'awidu al-jism ma'tad, kembalikanlah tubuh pada kondisi asalnya. Kondisi asalnya tubuh apa? Sehat walafiat. Gara-gara makanan kita yang panas, banyak panasnya, muncul penyakit panas. Dingin, muncul penyakit dingin. Maka kembalikan pada asal tubuhnya. Sampai nanti sebagaimana dalam hadis, ya, yang nanti di yaumul qiyamah, ya, hadis yang sahih ini, nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya, ya, akan ditanya, alam nusihha laka jismak, bukankah telah kami jadikan bagi tubuh Anda semua tubuh yang sehat, ya, yang bekhair, ya, wa nurwika minal ma'il barid, dan kami telah beri kepada kalian semua dengan air dingin yang menyegarkan. Itu ajib. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehat, air dingin yang menyegarkan. Ini perlu ditadabburi, ya. Barakallahu fikum, perlu ditadabburi. Oleh karena itu, ya, makanan harus diperhatikan. Dokter modern, dokter klasik sepakat sama bahwasanya penyebab penyakit adalah makanan. Bahkan dokter modern di zaman sekarang mengatakan 90% penyebab penyakit adalah makanan. Makanya Islam jauh-jauh sebelumnya tidak ingin hambanya celaka gara-gara makanan. Ya. Makanya Allah berfirman, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah Anda dan jangan berlebih-lebihan. Makan dan minumlah Anda dan jangan berlebih-lebihan. Ini wasiat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama menafsirkan dari kalangan sahabat seperti Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia mengatakan bahwasanya maksud dari ayat ini, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, yaitu apa? Makanan minuman yang haram. Hukum asalnya makan minum itu mubah. Namanya mubah, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Dan mubah sebagaimana dalam usul fiqh, ya, asy-syai' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Segala sesuatu yang mubah kalau melewati batas yang dibolehkan, maka akan menjadi hukum sebaliknya, yaitu makruh atau haram. Maka kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ya, maksudnya yang berlebihan yaitu apa? Yang makruh atau yang haram dari makanan, dari minuman. Katakan berarti apa? Nggak boleh makan babi, nggak boleh minum khamr. Contohnya seperti itu. Nah, tetapi Ibnu Abbas, yang mana Nabi SAW, ya, telah mendoakan kepada Ibnu Abbas, doa kepada Allah agar Ibnu Abbas ini apa? Dijadikan orang yang faqih dalam Al-Quran, faqih dalam ilmu tafsir. Allahumma 'allimhu at-ta'wil. Nabi berdoa, ya Allah, ya, ajarkan kepada dia, berikan ilmu kepada Ibnu Abbas tentang apa? Ta'wil. Ta'wil apa? Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Ta'wil di sini maknanya tafsir, bukan takwil yang menyimpang dari makna sebenarnya.
Takwil di sini adalah maknanya adalah tafsir. Dan tafsir Ibnu Abbas, Masya Allah, tentunya kita lebih condong kepada tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Maksudnya wa kulu washrabu wa la tusrifu adalah apa? Berlebih-lebihan dari makan dan minum. Bukan masalah haram, makanan yang haram atau minuman yang haram saja, bukan, lebih dari itu. Ya, makanan halal, makanan yang haram, minuman yang haram jelas. Tetapi maksudnya dari sisi apa? Kuantitas jangan juga berlebih-lebihan. Dari sisi frekuensi jangan juga berlebih-lebihan. Dari sisi, dibahas kemudian oleh ulama-ulama ahli pengobat, dari sisi apa? Dari sisi kombinasi juga jangan berlebihan. Panas ketemu panas berlebihan. Nah, ini juga pengaruh. Ya. Atau dia konsumsi makanan yang merupakan pantangan bagi dia, ini juga berlebihan. Sampai nggak ada istilah perut kosong. Semua setiap saat ada isinya tuh perut. Makanan semua. Subhanallah. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW sehari hanya makan 2 kali makan. Ya, sekali lagi, walaupun hadis ini sahih, tapi nggak bisa kita katakan sunnahnya kita makan 2 kali, nggak bisa. Ini perkara yang mubah. Nah, jangan bilang sunnah, jangan disebutkan sunnah pula. Juga jangan katakan Nabi sehari tidurnya sekian jam, jangan. Nah, ya kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Nabi ketika butuh istirahat langsung mengistirahatkan dan tidak mencegah tubuh untuk istirahat. Ya, nah, juga Nabi tidurnya nggak berlebihan. Itu saja penjelasan. Nggak ada kita katakan sunnahnya sekian jam. Begitu pula makan. Sunnahnya makan 2 kali, jangan katakan sunnah. Karena untuk mengatakan sunnah itu butuh dalil khusus. Ya, kalau kita menisbatkan sesuatu yang itu nggak sabit itu sunnah, nanti khawatir masuk dalam larangan Nabi SAW. Riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang berdusta atas Nabi dengan sengaja, maka tempat kembali dia di neraka. Nah, maka ini makannya Nabi sehari 2 kali bisa jadi kemungkinan waktu itu sedikit stok makanan yang ada. Ya, sedikit stok makanan yang ada. Bahkan disebutkan pernah Nabi SAW 2 bulan nggak keluar asap rumahnya dari istri-istrinya. Kemudian Aisyah ditanyai, kalau gitu apa yang kau makan ya Aisyah? Yaitu aswadan. Apa itu aswadan? Air dan kurma. Air dan kurma. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW ya, seringnya makan sehari 2 kali. Itu pun dari 2 kali itu sekalinya Nabi hanya makan kurma. Ya, Nabi hanya makan kurma. Sekali lagi jangan katakan sunnah. Nah, bisa jadi Nabi nggak ada stok makanan. Ya, makan seadanya ala kadarnya. Kadang Nabi tanya kepada istrinya, hal indakum min syai', hal indakum min syai'. Ya, apakah kalian, ya, tanya ke rumah sana, kamar sana, nggak ada makanan kecuali apa? Falak min khubus, kecuali potongan roti gandum. Ya, kemudian Nabi SAW ngambil minta potongan roti gandum dan Nabi minta cuka dicelupin. Ya, kemudian Ibnu Qayyim membahas gandum dingin, cuka panas. Tapi ini bukan dari lisan Nabi. Yang muncul dari lisan Nabi hanya seperti apa? Ketika Nabi makan semangka dan kurma rutop. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, naksiru harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Kita rusak, kita netralkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka dan dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Itu dari lisan Nabi SAW. Maka ini perhatian rahimakumullah jami'an, ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kalau pendapat Ibnu Abbas itu memang makanan itu berlebihan, jangan. Ya, Islam itu tidak mengajarkan apa makannya seorang muslim nggak boleh berlebihan. Kalau halal, masalah halal tetap halal, tapi apa? Halal ada aturan. Thayyib tetap thayyib, tapi thayyib ternyata untuk menjadi thayyib yang menjadi obat dan menjaga kesehatan ternyata ada konsepnya, ada caranya yang sudah dibukukan oleh para ulama. Kalau ada bilang ngapain sih bahas konsep-konsep? Dan terus ngapain ulama-ulama di masa silam menulis? Ada panas dingin, bukan teori yang baru. Nah, teori yang sudah lama, sudah klasik sekali. Ya, kalau nggak kita angkat, terus bagaimana amanah mereka menulis kitab biar sampai kepada umat setelahnya dan setelahnya?
dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini rahmatullah jami'an, ya. Fa subhanallah, sampai-sampai Imam Bukhari sangat perhatian bab al-jama' baina launaini fil akli bimarrah, bab mengumpulkan atau mengkombinasi dua warna, dua sifat makanan sekaligus. Juga Abu Daud, Tirmidzi, juga Imam Muslim, Ibnu Majah buat judul yang hampir-hampir sama. Ya, ulama-ulama yang Masya Allah kurun 100-200an Hijriah, sampai kemudian dijadikan judul yang lebih mengkerucut yang ditulis oleh Muhammad ibn Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dia bikin judul yang lebih mengkerucut lagi, Faslun fil ilaji wa hifdhi sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdih. Ini juga bikin kami untuk akhirnya membuat buku Latai Asy-Syifa'u Qarib. Bab mengobati penyakit, kuratif, menjaga kesehatan, preventif, dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kalau makan berpasang-pasangan, sifatnya, warnanya, dan kalau mengobati penyakit juga berpasang-pasangan. Ya, kalau makan ada panas ada dingin, contohnya, ada keras ada lembek, contohnya. Kalau mengobati penyakit sama. Kalau ada penyakit panas, kasih obatnya dingin, dingin kasih panas, lembab kasih kering, kering kasih lembab. Ini contoh. Ya, panas lembab dikasih dingin kering, contoh. Nah, ini rahmatullah jami'an. Tentunya ini ilmu yang sangat berharga yang kita memperoleh begitu saja hanya dari penelitian mereka di masa silam. Dengan serba adanya alat yang ada di masa silam, keterbatasan apa yang ada di zaman mereka, ternyata teori tersebut dengan sederhananya teori bukan berarti teori yang tertinggal. Justru teori yang efektif, efisien, ekonomis, higienis, Masya Allah, didapati segala kenikmatan. Ya, makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Nah, kalau kita lihat pengen back to nature, lihat back to nature-nya Nabi SAW. Kalau lihat lifestyle yang sehat, lihat lifestyle-nya Nabi SAW. Tidurnya Nabi, tidur yang paling seimbang. Olahraga pilihan Nabi, olahraga yang jauh dari malapetaka, jauh dari penyakit, ya, jauh dari gangguan kesehatan. Makanan yang Nabi makan, Masya Allah, yang mencerminkan jauh dari penyakit. Ini rahmatullah jami'an. Setelah kita paham dari surat Al-A'raf ayat 31 ini, sudah, ini pegang nih konsep orang yang beriman. Konsep orang yang beriman. Nah, subhanallah, dari ini saja sampai kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya terkait dengan ayat ini, kemudian bagaimana sih hadis bicara cocok dengan ayat ini? Kenapa? Antara ayat dengan ayat Al-Quran kadang saling menafsirkan. Kadang Al-Quran dengan hadis saling menafsirkan. Kadang hadis dengan hadis saling menafsirkan. Gak ada ceritanya ayat dengan ayat benturan, hadis dengan ayat benturan, hadis dengan hadis benturan. Gak ada ceritanya. Yang benturan adalah apa? Kalau ada yang kita fahami benturan, ya sebenarnya apa? Kembali lagi kepada diri kita. Karena apa? Keterbatasan pemahaman kita. Kita yang tidak paham. Kita bukan ahlul ilm. Ulama-ulama selalu menggabungkan apa maksud ayat atau ayat dengan hadis, hadis dengan hadis yang nampaknya benturan, ternyata bisa dikumpulkan. Nah, dari hadis Nabi SAW yang kemudian dengan hadis ini Ibnul Qayyim menjadikan kebutuhan makan manusia itu ada 3. Kebutuhan makan yang pertama, martabatul hajah, yaitu kebutuhan makan primer. Ya. Kemudian martabatul ziyadah, kebutuhan makan sekunder. Kemudian martabatu al-fadlah, kebutuhan makan tersier. Dari mana Ibnu Qayyim menyimpulkan kebutuhan makan menjadi 3 ini? Dari hadis Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran. Gak ada yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Gak ada. Jadi perut kita kan sarangnya penyakit. Tergantung mau Anda jadikan sarang penyakit, sarang obat, tergantung diri kita. Makanya apa? Sehat sakit ternyata juga pilihan kita. Bukan mutlak salahkan takdir Allah, bukan. Ya, jangan sampai. Ini bukan termasuk adab kita kepada Sang Khalik. Ya, sakit-sakit sedikit bilang ini takdir Allah, takdir Allah. Kita juga punya andil, bahkan andil sebab besar. Allah nggak makan, Allah nggak minum, Allah nggak tidur. Kitalah yang jarang tidur.
Kita yang jarang menjaga pola makan. Ketika sakit, ya, jangan sekonyong-konyong salahkan takdir Allah. Ya, yang makan kita, yang menggerakkan makanan, memilih makanan kita, ketika sakit yang disalahin takdir Allah. Jangan. Karena kita punya andil sebab. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa Anda kecuali karena apa? Perbuatan tangan kita. Dari sisi agama, apa? Musibah yang sampai kepada kita karena dosa-dosa kita. Dari sisi dunia, ya, kalau musibah itu berupa penyakit, ya, selain menghapus dosa kita, juga kitalah punya andil sebab apa? Menjerumuskan diri kita kepada penyakit. Nah, kepada penyakit. Sebagaimana datang kisah seorang lelaki yang telah berbuat maksiat, berdosa, ya. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada dia, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Apa kata dia? "Saya berbuat maksiat karena sudah dicatat takdir Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat ini." Ya, dia berhujjah dengan takdir Allah ketika berbuat maksiat. Kemudian apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengambil pelepah kurma, dipukulkan ke dia dengan keras. Ya, biar jinnya kabur itu. Kemudian apa kata dia? "Kenapa kamu pukul saya?" "Saya pukul kamu juga karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala." Artinya apa? Kita punya andil sebab. Kita sakit juga jangan langsung salahkan takdir Allah. Kita berbuat maksiat, jangan salahkan takdir Allah. Tapi salahkan diri kita lah yang menjerumuskan dalam penyakit, menjerumuskan diri dalam dosa. Ini rahmatullah jami'an. Ya, ini terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, ya, kebutuhan makan tadi diambil dari hadis ini. Yang kemudian lanjut Nabi SAW dalam hadisnya, "Bihazbi bini Adam ukulatin", dalam riwayat Luqaimat, "hatta yuqimna sulbah." Nah, dan tergantung dari anak Adam, ya, mereka ini apa? Makan itu hanya beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Nah, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah kebutuhan makan primer. Kebutuhan makan primer hanya makan berapa suap sampai tulang punggung tegak. Ini dalam Islam. Ya, ini dalam Islam seperti yang disebutkan hadis. Ya, jadi kebutuhan makan primer bukanlah 4 sehat 5 ajib. Dalam Islam cukup beberapa suap tulang punggung tegak, sudah selesai. Anda tadabburi, coba bayangin hadis yang telah lalu, hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan Syekh Albani rahimahullah, ketika Aisyah masih sangat muda belia, 9 tahun, di bawah 9 tahun, menikah dengan Rasulullah, badannya kurus, sedangkan uminya Ummu Ruman ini bikinkan resep-resep untuk bikin tubuh itu berisi, ternyata gagal. Dan kemudian nggak lama kemudian Aisyah badannya menjadi gemuk, gemuknya gemuk ideal. Ibunya heran, "Mada akalti ya Aisyah? Apa yang kau makan wahai Aisyah?" Kemudian kata Aisyah, "Akaltu mimma akala bihi Nabi." Aku makan sebagaimana Nabi makan. Ya, waktu itu Nabi sering makan timun dengan kurma rutop. Dan ini bukan menunjukkan sekali, 2 kali, beberapa kali, sering. Kenapa? Sampai badan Aisyah menjadi gemuk ideal. Kemudian kata Aisyah, "Fa asmantu bi ahsani saman." Aku menjadi gemuk ideal. Subhanallah. Dengan hanya timun dengan kurma rutop, yang kurus bisa menjadi gemuk ideal. Bagaimana dengan yang gemuk? Apakah semakin gemuk? Yang gemuk ternyata juga turun ke ideal. Kenapa? Ternyata kombinasi makan ini sangat erat kaitannya dengan apa? Endorfin. Dengan apa? Dengan hormon kita. Ya. Dengan apa? Dengan diantaranya pituitari. Ya. Yang ngatur hormon, master of gland. Masya Allah, ajib. Subhanallah, ini rahmatullah, apa yang Nabi sampaikan ada hikmahnya. Kita beribadah bukan untuk mencari hikmah, ya. Tapi apa yang Nabi sampaikan, ya, tidak luput dari apa? Penasarannya umat manusia ingin meneliti apa yang Nabi sampaikan. Seperti apa? Ketika ada lalat yang masuk bejana, kalau nggak ada hadis ini, Nabi memerintah mencelupkan kemudian diangkat kembali dibuang. Kalau Nabi nggak bicara tentang hadis ini, nggak akan ada dokter ahli laboratorium yang akan meneliti. Sekepo ini. Tapi karena Nabi bicara, maka mereka akhirnya meneliti. Kenapa anjing gak boleh dipelihara di rumah? Ya. Kenapa ketika ada bejana yang dijilat anjing, dicuci 7 kali dengan air awalnya atau akhirnya dengan tanah kering?
Diteliti ternyata lidahnya anjing sangat kotor, banyak cacing dan bakteri yang nggak didapati pada hewan-hewan yang lainnya. Yang hewan lainnya, macan, harimau, singa, kucing, nggak sekotor anjing. Subhanallah, ajib. Wah, ini bermula dari apa? Hadis Nabi. Karena apa? Apa yang Nabi sampaikan dari wahyu. Nah, kembali lagi, hukum asalnya, kebutuhan makan primer kita adalah cukup tulang punggung tegak. Nggak harus 4 sehat 5 ajib. Nggak harus. Nah, kebutuhan makan sekundernya seperti apa? Lanjut hadis ini. Wa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Kalau ternyata masih nggak memungkinkan, nafsu makan masih bergejolak, dia masih pengen menambah, ya, dari makanannya yang kira-kira hanya berapa suap, ya, itu nggak cukup, dia mau tambah lagi, ya, dia mau tambah lagi. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau mau nambah lagi, kata Rasulullah, kalau nambah lagi silahkan. Apa? Dikasih rukhsah. Ada apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Makanya makan, minum jangan berlebihan. Kalau memang mau kebutuhan sekunder, ya sudah, sepertiga makanan, sepertiga minuman. Itu sudah selesai. Nah, itu sudah selesai. Wah, ini ajib rahimahumullah, jami'an yang perlu kita fahami, perlu kita sadari. Nah, subhanallah, kalau kebutuhan makan tersier, ya kita sering ngemil, makan terus, itu namanya tersier. Boleh-boleh saja, nggak haram, nggak makruh. Sekali lagi apa? Tersier. Tapi kalau berlebihan banget, maka bisa menjadi perkara yang apa? Perkara yang makruh, ya, yang dibenci, ya. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah taala, orang yang biasa makan, membiasakan dirinya kalau makan mesti kenyang, hukumnya bisa menjadi makruh, ya. Tapi kalau makan kadang-kadang kenyang, tidak mengapa, tidak menjadikan rutinitas, ya. Makanya Nabi SAW telah bersabda, ya, masih ada kaitan dengan ayat ini dalam sabda Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat yang makan, dia bersendawa dengan keras, ya, permisi, gitu ya, sampai 3 kali dibiarkan Nabi. Kemudian Nabi marah, ya, Nabi marah, ya. Subhanallah, kalau Anda makan, ada orang di samping Anda sendawa. Pertama, sendawa ini keluar dari dalam perut, bakhar, keluar dari dalam perut, tentunya apa? Bawa bakteri, ya. Ini Islam menafikan yang demikian, ya. Belum lagi suaranya mengganggu, ya, sangat gak nyaman orang sedang makan ada sendawa. Belum lagi aromanya yang sangat tidak mengenakkan. Makanya Islam menafikan demikian. Apa kemudian kata Nabi SAW? Kuf'anna jisha'ak. Jaga sendawa kamu dari kami. Hentikan sendawa kamu dari kami. Ini Rasulullah marah. Nah, Rasulullah marah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, Inna aktharan nas syab'an fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirah. Nabi mewasiatkan, sesungguhnya orang yang makan sering sampai kenyang, kebanyakan manusia yang makan sampai kenyang, tentunya terus-menerus, ya, itu adalah mereka di yaumul kiamah nanti orang yang laparnya paling panjang. Wajib. Orang kebanyakan makan sampai kenyang di dunia, laparnya di yaumul kiamah itu apa? Banyak laparnya. Nah, ulama ada yang menakwil hadis ini, diantaranya apa? Yaitu orang yang jarang puasa. Nah, orang yang nggak pernah puasa sunnah atau Ramadannya. Nah, dan dia makannya berlebihan, ya. Kemudian ada menafsirkan dohir hadis ini bukan hanya masalah orang jarang puasa, tapi memang orang yang terus makan sampai kenyang masuk dalam konteks hadis ini. Masuk dalam konteks hadis ini. Nah, juga sabda Nabi SAW yang lainnya disahkan Syekh Albani rahimahullah, syiraru ummatil ladina ghada bin na'imil ladina ya'kuluna alwana ta'am. Termasuk umatku yang buruk adalah mereka-mereka yang terlalu banyak mewarna-warnikan apa? Makanan mereka. Masya Allah, ada ayam, ada kambing, ada bebek, ada telur asin, ada ikan segar, ada ikan asin, ada, Masya Allah, semua dihidangkan di meja makan dengan harapan apa? Istrinya sehat, anaknya sehat, suaminya, bapak ibunya sehat, mertuanya sehat, semua di rumah di situ. Ini salah, mindset yang keliru.
Bahkan Nabi katakan syiraru ummati. Di sini hidangan ini bukan maksudnya untuk apa? Bukan hanya untuk menyombongkan diri, di selfie, di foto nih makanan kami. Bukan hanya itu, tapi lebih dari itu ternyata terlalu mewarna-warni. Lebih dari 2 warna, banyak warnanya ya, terlalu banyak akan menjadi apa? Syiraru ummati, umatku yang buruk. Kenapa? Ternyata ini menjerumuskan diri kita kepada penyakit. Itu ajib. Nah, ternyata banyak hadis yang mengingatkan kepada kita akan apa? Nih, kalau makan, minum jangan berlebih-lebihan. Ya. Juga di antaranya subhanallah, Allah telah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-12, ya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh ya ke dalam surga yang mengalir air di bawahnya sungai. Nah, dan mereka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka merasakan lezatnya makanan yang mereka makan sebagaimana apa? Sebagaimana binatang ternak itu makan. Dan neraka adalah tempat kembali bagi mereka. Di sini diantaranya syahid dari ayat ini yaitu apa? Walladzina kafaru. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman, ya, mereka itu apa? Merasakan lezatnya makanan yang mereka makan seperti binatang ternak makan. Cuk. Berarti orang-orang yang beriman jangan makan seperti mereka, seperti binatang ternak. Tuh, ternyata dibimbing oleh Allah langsung, ya. Katakan seperti sapi, ya, melihat savana, padang rumput hijau, walaupun perutnya sudah besar, ya, dia tetap mengunyah. Nah, ini seperti binatang ternak. Sedangkan orang Islam diajarkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah Anda dan jangan berlebih-lebihan, ya. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am, yaitu apa? Di dunia, ya, mereka orang-orang non-muslim, orang-orang kafir di dunia makannya apa? Merasakan lezatnya makanan yang mereka makan seperti binatang ternak. Ini kata apa? Ibnu Katsir. Kami hanya menukilkan saja, ya. Dan subhanallah, mereka itu apa? Nggak punya himmah, nggak punya semangat, kecuali hanya apa? Makan. Kuliner sana kemari, makan, ya, sebelum tidur makan, bangun tidur makan, hidupnya dipenuhi dengan makanan. Itu maksudnya. Nah, tidak ada nilai ibadah, ya, nggak ada. Masya Allah, umat Islam diajarkan, ya, untuk sholat 5 waktu dan ada gerakan di situ, ya, ibadah-ibadah yang lainnya juga disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan sebagaimana thabit dalam hadis yang sahih, ya, al-mu'min ya'kulu fi ma'in wahidin. Seorang mukmin makan itu apa? Dengan satu perut, satu usus, ya. Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'ain. Adapun orang-orang kafir, mereka makannya dengan apa? 7 perut, 7 usus. Artinya apa? Mereka makan terus. Umat Islam subhanallah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai Masya Allah, kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, hadis yang kita sebutkan tadi, kalau makan beberapa suap ternyata kita belum puas, masih ingin tambah, beberapa suap untuk menegakkan tulang punggung belum cukup, kita ingin tambah, dan diberi rukhsah oleh Rasulullah SAW sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan nggak boleh lebih dari itu, ya. Nah, artinya jangan berlebihan terus-menerus lebih dari itu, ya. Dan sepertiga untuk nafas. Kata beliau, seandainya Hippocrates, bapak kedokteran Yunani yang 200 tahun hidup sebelum Nabi Isa alaihissalam, itu hidup di zaman Nabi dan mendengar hadis ini, niscaya dia akan takjub dengan ilmu yang dibawa Nabi dari hadis ini, dan bisa jadi dia masuk Islam, ya. Nah, kalau faham apa yang dibawa dari Nabi SAW.
Berapa banyak orang Yahudi masuk Islam gara-gara hadis yang Nabi sampaikan terkait dengan apa? Ilmu pengobatan, terkait dengan kesehatan, ilmu kedokteran Islam. Tatkala disebutkan dalam riwayat, beberapa orang Yahudi dalam riwayat, ada 1 orang Yahudi, ada dalam riwayat yang lainnya 3-9 orang Yahudi, ada dalam riwayat yang lainnya belasan orang Yahudi, ada dalam riwayat yang lainnya hampir sekitar 40 orang Yahudi datang kepada Nabi, tanya tentang mani laki dan mani wanita. Ya Muhammad, akhbirna an ma'ir rajuli wa an ma'il mar'ati. Ya Muhammad, kabarkan kepada kami tentang air maninya laki-laki, air maninya wanita. Kemudian Nabi sebutkan ma'ur rajuli abyad ghalid, air maninya laki-laki putih kental. Ini menunjukkan apa? Normalnya yang disebutkan Nabi, putih dan kental. Kalau encer berarti nggak sehat. Ya, kalau warnanya kemerahan berarti nggak sehat. Ya, fa Allah juga berfirman khuliqa mimma'in dafiq, dan ya janin ya itu dicipta dari apa? Ya, manusia dicipta juga dari apa? Dari air yang memancar. Di sini Al-Qur'an menyebutkan, ya, berarti ada standar-standarnya. Disebutkan Nabi dari sisi kombinasi satu sifatnya atau kombinasi 2 sifat tapi sangat juga berlebihan. Dari sisi subhanallah pantangan juga diterjang, dari sisi haramnya juga diterjang, maka ini berlebihan. Dan ingat, satu hal yang sering kita lalaikan, manusia menganggap hanya makanan saja yang nggak boleh berlebihan. Sedangkan urusan minum, mereka bilang apa? Banyak minum ya. Kalau banyak minum itu menyehatkan. Tunggu dulu, Islam nggak seperti itu. Islam nggak bilang seperti itu. Ya, Islam bicara tentang apa? Islam ternyata juga bicara tentang air juga nggak boleh berlebihan. Ya, air juga nggak boleh berlebihan. Nabi juga bicara tentang air. Ya, disebutkan dalam hadis dengan sanad hasan li ghairi bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innallaha idza habba abdan hamahu fid dunya kama yahmi ahadukum saqimahu alma. Ya. Juga dalam riwayat yang lainnya dengan sanad yang sahih, ya, Innallaha idza habba abdan ya yahmihi fid dunya kama yahmi mardakum min at-ta'am wa syarab. Subhanallah. Hadis yang sangat indah dengan sanad yang sahih. Allah jika mencintai seorang hamba, Allah jika mencintai seorang hamba, di sini coba disebutkan apa? Disebutkan
Allah akan jaga dia di dunia. Dijaga dari apa? Dari kesyirikan, dari amalan-amalan kebid'ahan yang gak diridhai oleh Allah, dari maksiat, dari syubhat, dari syahwat, dari malapetaka, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjagaan Allah? Sebagaimana salah satu dari Anda menjaga saudaranya dari bahayanya air. Dalam riwayat, sebagaimana salah satu dari Anda menjaga orang yang sakit di antara Anda dari bahayanya makanan ini dan minuman itu. Subhanallah, syuf. Islam bicara tentang makanan. Ya, ternyata air biasa, air yang kita minum, kita belum bicara air ini pH-nya ini dan itu. Air ini air isotonik. Ini air instan, ada bahannya asam askorbit, ada bahannya aspartam, ada bahannya pemanis, ada pewarna, ada, belum bicara itu. Nabi hanya bicara air. Ya, ternyata air biasa pun juga bisa mencelakakan. Ya, makanya kalau minum berlebihan, untuk siapa dulu? Kalau untuk orang yang jarang olahraga, katakan wanita di rumah, punya ART, ya, jarang masak, jarang nyuci, jarang ngepel, dia hanya tugasnya mendidik anak dan ngelayanin suami. Banyak minum air. Apa yang terjadi? Tubuhnya akan lembab. Tubuhnya akan dingin berlebihan. Sampai kata Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, ulama tahun 600 Hijriah, dia mengatakan orang yang terlalu banyak minum air akan menjadi pemalas. Kenapa? Dingin dia seperti air. Jadi kalau diajak ngapa-ngapain, ya, diajak olahraga, diajak suaminya ritual di malam hari, ya, hubungan intim, diajak ini, jawabannya apa? Saya mager, malas gerak. Kenapa? Malas. Karena sudah apa? Semua tubuh organ dia dijadikan dingin. Itu ajib, itu jadi pelajaran. Kemudian dalam kitab Al-Mughni, ya, yaitu dikarang oleh Abul Hasan Al-Baghdadi, ulama tahun 400 Hijriah, ya, dengan tubuh dia yang dingin, dia akan menjadi apa? Orang yang hafalannya lemah, konsentrasinya lemah, dan lemah syahwat. Nah, ajib. Maka cukup jadi pelajaran. Ya, orang yang banyak minum air, untuk siapa dulu? Usianya bagaimana? Anak kecil tentunya kalau disamakan dengan orang dewasa, ya salah. Tubuhnya akan terlalu lembab. Ya, orang yang di rumah tanpa olahraga kalau banyak minum air, ya salah, akan terjadi kelembapan. Orang banyak minum air yang di luar, di bawah terik matahari, aktivitasnya diimbangi dengan air, maka ini baru benar. Lalu, apakah hitungannya liter? Bukan. Cukup sebagai barometer, Anda dingin apa enggak dingin, kebanyakan air apa enggak, dengan apa? Air kemih Anda. Jika setiap hari air kemih Anda warnanya selalu putih, ketahuilah, tubuh Anda terlalu dingin, terlalu lembab. Jika air kemih Anda warnanya kuning keruh, berarti Anda terlalu panas dan kurang kelembapan, kurang air. Apalagi jika sampai warna air kemihnya sudah kayak teh, berarti livernya sudah kena. Nah, subhanallah, ini rahmatullah jami'an. Ya, cukup warnanya putih kekuningan, sudah cukup sebagai barometer. Anda sudah cukup. Anda makan buah ada airnya, makan sop ada airnya, makanan sudah ada kandungan airnya. Gak harus terpikir mindset harus minum air 1,5 liter, 2 liter, 3 liter. Masalah afiyah. Ini rahmatullah. Begitu pula air minuman-minuman. Misalkan Anda minum air minuman cairan isotonik. Tentunya isotonik dibutuhkan untuk siapa? Untuk orang yang membutuhkan cairan, elektrolit. Seperti Pak Tani, orang yang lagi perjalanan motoran di bawah terik matahari. Kadang kalau mereka dehidrasi, pusing dan ngantuk, itu gejalanya. Kadang ada orang aktivitas di luar, pekerjaan di luar, perlu isotonik, silakan menggantikan keringat. Tapi kalau nggak ada aktivitas, minum cairan isotonik terus-menerus, ginjal akan jebol, akhirnya harus cuci darah. Begitu pula cairan yang pH-nya terlalu basah. Untuk siapa? Untuk orang yang tubuhnya apa? Panas atau asam berlebihan, silahkan. Tapi kalau tubuh sudah normal, dikasih basah terus, ginjal juga jebol. Katakan basah ini sifatnya dingin. Allah sudah, kalau kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dari tebing tinggi, dilemparkan ke api, Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Allah enggak berhenti di sini.
Jadilah kamu dingin, mendinginkan Nabi Ibrahim dari api yang panas ini. Wassalaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan salah keselamatan bagi Ibrahim. Artinya apa? Dinginnya, kalau nggak ada kata ini, bisa jadi Nabi Ibrahim wafat, meninggal kedinginan karena api yang panas dijadikan dingin oleh Allah. Tapi apa? Allah berwasiat dingin tapi menyelamatkan. Ya. Contoh, Anda minum dingin, ya, dinginnya dingin yang terlalu sifatnya basah, pH-nya basah banget, dan tubuh Anda sudah dingin. Dingin ketemu dingin mencelakakan tubuh Anda. Makanya wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maka ini cukup kita tadabburi. Barakallahu fikum. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Ya, di bumi itu ada air, ada lautan. 70% di muka bumi, lebih dari 70% isinya air. Tubuh kita 80% isinya air. Kita hayati di luar tubuh kita, air itu sifatnya dingin. Kita hayati tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri Anda, ya, mengapa Anda nggak tadabburi, Anda nggak hayati tubuh Anda, termasuk tubuh Anda sifatnya apa? Kalau sudah dingin, ya jangan dikasih dingin-dingin yang ada di bumi ini. Nah, ini ajib, ya. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua yang dicipta oleh Allah itu sempurna. Tubuh kita kayak gini kondisinya. Untuk tahu sempurnanya, kita harus belajar tentang tubuh kita. Bagaimana tubuh kita? Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan. Kata ulama ahli tafsir, sesempurna-sempurna anatomi dan fisiologi. Itu ajib. Ini perlu diperhatikan rahimahumullah, ya. Sekali lagi, sehat, sakit, ya. Kita tahu konsepnya. Kalau tahu konsepnya jadi apa? Jadi sehat itu mudah, gak mahal. Jangan lagi ada mindset sehat itu mahal. Iya, mahal bagi mereka yang gak mau sehat. Gak ada ceritanya obat ini harus dikonsumsi seumur hidup. Pengencer darah dikonsumsi seumur hidup. Obat asam urat dikonsumsi seumur hidup, ya. Kemudian obat darah tinggi seumur hidup, obat HIV seumur hidup, obat hepatitis seumur hidup. Gak ada. Itu dikonsumsi seumur hidup bagi siapa? Bagi mereka yang gak mau merubah lifestyle-nya mereka, dari makanan mereka, istirahatnya mereka, aktivitas gerakan mereka. Nah, obat seumur hidup ini dikonsumsi untuk siapa? Untuk mereka yang gak mau merubah diri mereka. Nah, silahkan seumur hidup. Tapi bagi mereka yang mau merubah, kalau tahu mayoritas penyebab penyakit makanan, ya sudah, makanannya diperbaiki. Sehingga apa? Obat-obat seumur hidup dihentikan. Itu konsep, ya. Sepertinya cukup di sini saja, ya, yang bisa kami sampaikan. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab, ya. Dengan sesi tanya jawab. Kalau kita mau lanjutkan, Allah masih banyak faedah-faedah yang perlu kita kupas, ya. Belum lagi Allah berfirman, fal yang duril insanu ila ta'ami, surat Abasa, ya, ayat 24, ya. Maka hendaknya manusia lihatlah makanan yang mereka makan. Itu perlu dilihat, ya. Makanan yang dimakan halal haram, bikin sehat, bikin sakit, kombinasinya benar apa enggak, dikonsumsi jam benar, yuk kita tadabburi. Walaupun kita nggak bisa bilang ini loh dalilnya dari Al-Quran, tapi cukup kita hayati saja, ya. Karena menisbatkan ini sunnah itu butuh dalil khusus. Nah, biar apa? Nggak salah paham. Ini ucapan dari saya sehingga bermudah-mudahan mengatakan sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sesi tanya jawab yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya khilaf di mana makan mie 2 kali dan kopi. Mie dan kopi halal, ya. Kita nggak bilang makruh, nggak bilang haram. Silahkan, sah-sah saja. Tapi apa? Semua ada batasannya, ya. Konsumsi mie paling maksimal 1 pekan itu cuma 2 kali saja, 2 mie saja maksimal, ya. Maksimal apa? Maksimal tubuh kita bisa mengeluarkan bahan-bahannya yang berbahaya. Nah, dan sehingga makan nasi telat sekitar jam 5. Dampaknya badan ngedrop, lemas, kepala pusing. Iya, jelas.
Ya, ketika perut kosong dikasih kopi. Subhanallah, lemes. Untuk konsumsi kopi juga punya efek detox, apalagi kopi yang digiling bukan digunting. Efek detoksnya bagus, membersihkan racun. Tapi ketika Anda subhanallah dalam keadaan lemas, Anda belum siap, ya, jadinya apa? Jadinya tambah lemas. Nah, kemudian kepala pusing dan perut atau lambung kurang nyaman. Ya. Nah, kemudian mohon nasihat, apakah ada obat herbal, makanan untuk sembuhin ini atau terapi? Perbaiki lagi pola makan Anda. Sudah selesai. Pola makan Anda dibenerin, itu obat bagi Anda. Walaupun Anda gak konsumsi herbal. Nah, barakallahu fiik. Makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang bikin Anda sehat itu mahal karena diri Anda sendiri. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dalam penjagaan Allah. Anda juga demikian. Afwan izin bertanya untuk ibu-ibu yang sedang mencoba untuk diet, mohon nasihatnya. Bagaimana diet yang tepat agar tidak merasa terlalu lapar? Karena saat ini BB sudah overweight yang menyebabkan badan sering sakit-sakitan. Badan overweight itu ciri-ciri tubuh yang perlu detox. Ya. Obesitas dibagi dua, sentral dan general. General overweightnya kemana-mana, dari leher, ya, dagu sama dada jadi satu, ya, badannya gede. Ada yang sentral cuma perut doang, ya, cuma perut doang. Nah, alhasil semua ini menunjukkan apa? Tubuh ini perlu didetox, ya. Kemudian keringat bau, tidur sering ngorok, ketiak bau, ya. Kemudian permisi BAB juga bau, ya. Terus BAB IMA terlalu keras, IMA terlalu encer, ya. Kemudian BAK-nya juga demikian, warnanya pekat, ya. Atau kalau tubuh dia lembab banget putih terus BAK-nya, ya. Kemudian juga dia sering ngantukan, ya. Kemudian juga alhasil banyak nih yang jelas keluar dari normal, ini sudah abnormal nih. Nah, maka perlu didetox, ya. Cara diet, kalau Anda ingin cara seperti yang kita sampaikan, ini cara yang efektif, efisien, dan tidak membuat Anda susah. Coba kalau bayangin Anda diet ditulis di dinding, Anda kalori hanya sekian, boleh, protein hanya sekian, hidup sekali dibikin susah. Paling enak konsep yang kita sampaikan tadi. Konsep apa? Kalau makan gak usah berlebihan. Satu, kombinasinya yang benar. Ya, konsumsi di jam-jam itu yang paling cocok. Pagi waktu detox berarti konsumsinya apa paling cocok? Yang menu makanannya membantu proses detox. Kurma, semangka, air nabis, air putih, air madu, dan seterusnya. Nah, di jam-jam detox konsumsi apa? Makanan, minuman yang membantu proses detox. Sehingga apa? Mempermudah proses detox, bukan memperberat proses detox. Nah, kombinasinya panas dingin itu penting. Ya, Anda boleh makan daging, cuma ada penawarnya, ya, contohnya pendinginnya. Itu sangat simpel. Sehingga apa? Anda tidak menyiksa diri Anda sendiri. Yang kami coba dengan cara ini, yang saya alami sendiri, ya, di tahun 2013, ya, dengan pola makan seperti ini, Masya Allah ajib. Dalam waktu 1 pekan turun berat badan 8,2 kilo. Dalam waktu 2 pekan turun 17 kilo. Alhamdulillah. Setelah itu nggak turun lagi. Kenapa? Sudah di berat badan ideal. Itu ajibnya. Orang yang gemuk turun ke ideal, orang yang kurus naik ke ideal. Sebagaimana kisahnya Aisyah, dalam waktu singkat, badan kurus jadi berat badan ideal. Sampai Aisyah berkata, fa asmantu bi ahsani saman hadits, sahih riwayat Ibnu Majah. Aku menjadi gemuk ideal. Gara-gara makan apa? Makan sebagaimana Nabi makan. Makan apa? Timun dengan kurma rotok. Nah, ini rahmatullah jami'an. Ya, maka sangat simpel sekali dengan cara yang mudah seperti ini. Nikmati hidup kita yang singkat ini dengan apa? Dengan yang benar aja, dengan cara-cara yang benar, ajib. Nah, tanpa harus apa? Ini sekian, nasi sekian, protein sekian, kita hitung-hitungan juga susah. Yang penting panas dingin, kemudian gak boleh berlebihan, ya. Kemudian sambil makan jangan sambil minum, habis makan jangan langsung minum. Kalau makan minum sambil duduk, jangan sambil berdiri. Kemudian jangan makan yang panas-panas, ya. Kemudian jangan terlalu sering minum air es karena apa? Merusak liver dan menghambat pencernaan dan menurunkan kekebalan tubuh kita. Kemudian kombinasinya yang benar, dikonsumsi jam-jam yang benar. Alhasil itu banyak kisah yang perlu Anda dapetin dalam buku Latai As-Syifa'u Kaqarib. Kemudian Bismillah afwan Ustaz, bagaimana kalimat yang tepat kita ucapkan saat kita sakit agar tidak menyalahkan takdir Allah? Ya, pertama, Anda sampaikan alhamdulillah ala kulli hal,
ya. Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya, ya. Kalau sakit juga sampaikan qadarullah ma syaa fa'al. Kemudian apa? Orang yang sakit, Allah berikan sakit, kemudian dia ridha, dia lebih cepat apa? Move on dan lebih cepat sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang yang banyak berkeluh kesah, enggak ridha, ternyata kesembuhan juga demikian, berdampak lebih lama. Sehingga dia, hati dia, mindset dia juga enggak move on, ya. Allah juga menghambat apa? Kesembuhan dia. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, kalau Anda sakit, ya di antaranya ada yang nyeri, misalkan pegang darah sakit atau nyerinya, bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kemudian bismillah, assalamualaikum Ustaz, Anda mau tanya, anak-anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi usianya 9 tahun, tapi postur tubuhnya dan pola pikir perkembangannya seperti anak usia kurang lebih 6 tahun. Anak sudah bawa ke dokter spesialis pertumbuhan dan perkembangannya. Anaknya dokter menyarankan suntik hormon pertumbuhan, tapi anak gak mau karena anak ngeri yang suntik 2 hormon dan biayanya cukup mahal. Akhirnya juga selain mahal, lihat halal haramnya, ya. Akhirnya dokter memberikan vitamin pertumbuhan dan vitamin D, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Di samping itu, dari kecil sampai sekarang anak-anak BAB-nya tidak lancar. Nah, keras, anak kasih resep dokter Lactulose, ya, atau Lactulat. Sampai sekarang apakah dari BAB tidak lancar menyebabkan gangguan pertumbuhan? Apakah ada obat herbal atau makanan atau obat untuk pertumbuhan? Dari kisah yang panjang ini, kembali masalahnya sebenarnya dominannya kepada tulang punggung. Kepada apa? Tulang punggung. Nah, tulang punggung diperbaiki. Nah, tulang punggung diperbaiki. Nah, Anda lakukan terapi seperti apa? Biomekanik. Terapi biomekanik. Anda cari terapi biomekanik. Membenarkan tulang punggung, ya, juga pola makan diperbaiki. Sehingga apa? Ketika darah bagus, darah itu akan menjadi apa? Sumber proses tumbuh kembang apa? Anak tersebut. Makanya ketika Allah sebutkan fal yang duril insanu ila ta'amih, ulama menafsirkan, Anda lihat, makanan yang Anda makan itu ternyata berdampak pada proses tumbuh kembang, dan ini adalah nikmat dari Allah, dan hendaknya kita semakin mentauhidkan Allah. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya, bagaimana untuk porsi nasinya dalam sekali makan, ya, apakah ada takarannya? Yang penting itu tadi, wakulu washurbu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan, ya, cukup saja, ya, jangan berlebihan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya, mohon nasihatnya agar bisa menahan rasa ingin menambah makanan. Apakah terlalu banyak makan menyebabkan sering ngantuk dan tidur berlebihan? Iya, ya, ngantuk berlebihan di antaranya apa? Darah yang kotor karena pekat, karena kebanyakan makan. Juga apa? Banyak unsur yang numpuk di dalam tubuh, ya. Tubuh merasa berat, banyak numpuk di dalam tubuh. Ini di antara sebabnya. Kemudian apakah penyebab air mani afan ada rasa manis? Barakallahu fik. Nah, wallahu alam, ya. Yang jelas, ya, disebutkan Asyuti, ya. Asyuti menyebutkan mani laki dan perempuan sehat nggak sehatnya tergantung dari darah. Karena darahlah yang nanti akan membentuk mani sehat nggak sehat. Orang mandul nggak mandul, ya, itu apa? Karena 2 hal, ya. Karena apa? Karena hormon kacau, dan karena darah kental. Hormon kacau, darah kental kembali kepada satu sebab, apa? Makanan, ya, makanan. Makanya ju'ar wa ju'id, ya. Ini ya perlu disadari dan fahami. Kemudian assalamualaikum, apakah kebiasaan minum teh hijau setelah makan termasuk berlebihan? Ya, selepas makan jangan langsung minum teh, jangan langsung minum air, biarkan dulu, ya, minimalnya sekitar setengah jam, ya, 1 jam. Semakin jauh dari makan itu semakin baik. Kenapa? Karena lambung fungsinya untuk menghancurkan makanan. Kalau Anda langsung kasih air, kasih minuman, makanan belum hancur, akhirnya langsung didorong ke apa? Duodenum, didorong ke sphincter pylori, mulut lambung, pintu lambung yang kecil, yang lemah. Kalau makanan belum hancur, Anda kemudian minum atau sambil makan kemudian minum, akhirnya apa? Akan didorong ke pintu lambung, dan pintu lambung lama-lama akan rusak. Terjadilah dengan istilah kedokteran Arab klasik namanya al-Coulange. Kalau istilah sekarang istilahnya apa? Kolik abdomen, nyeri perut yang sangat hebat. Siapa yang salah?
kita sendiri. Nah, adapun makan buah, kata ulama kedokteran klasik, kalau Anda makan buah selepas makan, hendaknya 3 jam setelah makan. Kalau enggak, sama dengan Anda mengkonsumsi racun. Ya, konsumsi buah setelah makan, mereka berani sebutkan sama dengan konsumsi racun. Kenapa? Akan menimbulkan pembusukan di usus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja yang bisa kami bahas pada pertemuan kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin, dan semoga Allah jadikan pada diri kita kesehatan sehingga kita bisa istiqomah ibadah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak merepotkan ya manusia di sekitar kita. Nah, semoga Allah berikan petunjuk sebaik-baik petunjuk kepada para pemimpin kita, dan semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.